Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Rido Salatar dengan NIM 6705202102 dari kelas D3 TT 4403. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai frekuensi shift keying dari modul Syscom. Langsung saja kita masuk ya. Tujuan dari kita laksanakannya praktikum kali ini yaitu yang pertama mengerti dan memahami proses modulasi dan demodulasi frekuensi shift keying atau VSK. Yang kedua, mengamati dan memahami proses modulasi dan demodulasi dari hasil simulasi pada MATLAB. Yang ketiga, mengerti dan memahami hasil sinyal keluaran dari hasil simulasi pada MATLAB. Yang keempat, menyimpulkan praktikum yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita akan masuk apa itu frekuensi shift keying atau FSK. FSK atau pengiriman sinyal melalui pergeseran frekuensi. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi yang memungkinkan gelombang modulasi menggeser frekuensi output gelombang pembawa. Dalam proses modulasi ini, besarnya frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan ada atau tidak adanya sinyal informasi digital. Selanjutnya, masuk ke proses modulasi. Proses modulasi. Bila data bit ditransmisikan dengan cara mengubah frekuensi, skema modulasi ini dinamakan FSK. Dijelaskan bahwa bit 0 dan bit 1 ditransmisikan dengan frekuensi yang berbeda. Dua frekuensi ini dinamakan mark dan space. Frekuensi yang digunakan untuk mewakili bit 1 dinamakan mark, sedangkan frekuensi yang mewakili bit 0 dinamakan space. Selanjutnya adalah proses demodulasi dan keuntungannya. Demodulasi merupakan kebalikan dari modulasi, yaitu proses mendapatkan kembali data atau proses membaca data dari sinyal yang diterima dari pengirim. Dalam demodulasi, sinyal pesan dipisahkan dari sinyal pembawa. Demodulasi merupakan proses pengembalian FSK menjadi data digital. Terus keuntungan dari demodulasi ini adalah yang pertama, berguna untuk komunikasi jarak jauh. Yang kedua, memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Yang ketiga, noise rendah. Yang keempat, efisiensi tinggi. Dan kelima, decoding sinyal lebih mudah. Baiklah, langsung saja di sini kita akan masuk ke praktikumnya. Kita memakai software MATLAB. Di sini kita langsung saja pertama kita ketik GUID dulu ya, untuk bisa masuk ke GUID-nya. Karena di praktikum sebelumnya kita sudah membuatnya, kita open saja langsung. Nah, seperti ini. Kita buang dulu yang ini. Terus kita, nah ini. Sini kita akan mulai memasukkan codingan dari yang sudah kita dapatkan. Sini kita klik kanan, view callback. Langsung saja ya. Ini untuk yang paling atas. Terus selanjutnya ada yang namanya carrier. Terus ada yang namanya termodulasi. Kita sudah dapat ini, jadi kita langsung saja copy. Ada ini termodulasi sini. Dan yang terakhir ada yang namanya konstelasi kanan callback. Ini. Langsung aja kita run ya. Tambah basi-basi cenut-cenut. Nah, di sini kan belum ada nih. Ini. Sebelumnya kita akan masukkan dulu langkahnya ya sebelum kita menjelaskan codingannya. Di sini tuh kita harus hanya boleh memasukkan angka binar, yaitu antara 0 dan 1. Ini 1, 1, 0, bebas ya. Ini 0 lagi.
Alah, 1 0 1 0. Nah, langsung kita klik di sinyal informasi, sinyal carrier, termodulasi, termodulasi. Baiklah, sebelum kita menjelaskan mengenai renggang ini, kita akan menjelaskan mengenai codingannya terlebih dahulu ya. Sama dari yang ini dulu deh. Dari sinyal informasi. Di sini ada edit test ABCD sampai H. Kita di sini masih menggunakan string seperti modul sebelumnya. Handle bits-nya ABCD sampai H. H itu sama dengan handle bits. Access di sini kita harus memasukkannya sesuai dengan yang kita buat di GUID ya. Yang informasi access 1, terus portnya off. Nah, di sini for n 1 banding 1 lag. Jika nilai yang kita masukkan adalah 0 atau zeros, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nih, data seperti ini. Jadi kalau ini else time bit 1. Jika kita masukkan angka 1, maka yang akan terjadi adalah seperti ini di atas gini. Terus selanjutnya ada end plot line width set grid off. Nah, grid off ini apa? Grid off ini di sini kan terlihat kalau di sinyal carrier kan ada kotak-kotak nih. Nah, kalau di sinyal informasi itu nggak ada kotak-kotak besar, ya berarti grid off. Kalau kita aktifkan grid on, berarti seperti sinyal carrier nih. Kita akan masuk ke codingan sinyal carrier deh. Lagi. Ini kan, grid off, grid on. Axis 0, ininya tuh ini ya, 0 sampai 800. Yang ini tuh untuk X dari frekuensinya. Nih ya, nih min 0 sampai 800 kan sesuai tuh. Nih, mana itu dia? 0800, 0800 nih. Kalau yang ininya min 1,5 sampai 1,5 berarti yang Y-nya nih. Nah, ini besarnya. Tanya kita akan masuk ke codingan sinyal carrier. Tetap seperti yang di sinyal informasi, stringnya kita pakai stringnya, edit textnya pakai string. Handle bitsnya masih yang H, A, B, C, D, F, G. H itu sama dengan handle bits. Nah, access ini kita pakai access 2 sesuai dengan yang ada di sini. Sinyal carrier kan access 2. Untuk apa nilai yang kita masukkan 0, maka yang kita masukkan itu yaitu rumus ini. Untuk menghasilkan itu kita pakai rumus. Terus selanjutnya kalau kita masukkan nilai 1, maka rumus yang akan kita pakai yang ini. Bukan seperti yang tadi ya. Kalau di sinyal carrier ini kita pakai rumus nih, ds cos, dl sin, dan lain-lain. Ini rumusnya, cosin, sin, mod sin. Nah, di sini grid-nya nih on. Tandanya berarti di sini tuh ada kotak-kotak. Kalau di sini kan grade off, berarti kotak-kotaknya nggak ada. Di sini ada kotak-kotak. Terus axis, ini X 0 sampai 400. Kalau yang minus 1,5 sampai 1,5 itu Y-nya. Kan ini terlihat ya. Ini X-nya 0 sampai 400 sama. Terus Y-nya minus 1,5 sampai 1,5. Kan lanjutnya kita masuk ke ini. Apa namanya? Termodulasi. Di sini tetap ya ke string. Terus di sini handle bits-nya itu X sama dengan handle bits. Kalau yang tadi kan H sama dengan handle bits. Beda ya. Axis-nya axis 3 sesuaikan di sini. Kalau axis 4 kita ganti lagi. Out-nya off. So ini BR dan ini yang lain. Lalu apabila kita masukkan angka 1 atau 0, maka kan rumusnya seperti ini. Dan ini juga. Jadi hasilnya tuh yang kayak gini. Nah, gini kalau kita masukkan 1 di sini, 0 di sini dan lain-lain. Jadi ada rumusnya gitu. Jadi nggak langsung asal masuk aja. Seperti itu. Terus gridnya on, berarti tandanya dia pakai kotak-kotak ya. Terus axisnya ini 0 sampai 400 tadi. X sampai 400, Y-nya minus 1. Sama seperti tadi. Handle X3, hold on, off. Lalu masuk terdemodulasi. Di sini kita kembali lagi hanya sama dengan handle bits. Kalau tadi kan X. Lalu ini ABCDH string tetap, hold-nya off. Nah, kalau di sini itu sama kayak sinyal informasi. Jadi
Jadi kalau kita masukkan angka 0, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, sama gitu loh. Di bawah dia. Kalau kita masukkan angka 1, kalau kita masukkan angka 1 di sini, maka yang terjadi seperti ini di atas dia. Terus plot bit line width, gridnya off. Kita lihat ya, grid off. Nggak ada kotak, sama seperti sinyal informasi. Sama sih sebenarnya sinyal informasi. Ini X-nya, ini Y-nya sama. Terus masuk ke yang terakhir, apa namanya? Konstelasi. X5, all off. Dan ini M0, A1, dimasukkan nilai A1. X 0,2, axisnya ini, X, Y. Jadi langsung kita masuk ke ininya ya. Kita jelaskan di sininya sekarang. Jadi apabila kita masukkan angka 1, di sini angka 1, terus yang keduanya kita juga 1, di nolnya ini kita turun. Oh. Terus di sinyal carrier. Jadi sinyal di sini kita tahu bahwa si yang kotak ini adalah sinyal digital dan yang seperti gelombang ini adalah sinyal sinusoidal. Jadi kesimpulan yang saya dapat itu dari sinyal informasi ini dia merubah ke sinyal carrier kan, jadi berubah seperti ini, terus terdemodulasi, ini prosesnya ini ya. Jadi FSK itu dari termodulasi ini kembali lagi dia ke sinyal, bentuknya kembali lagi ke sinyal kayak sinyal informasi, namanya terdemodulasi. Jadi terdemodulasi itu balik lagi ke sinyal informasi, bentuknya itu sama gitu. Jadi sinyal digital juga. Terus yang konstelasi ini, cuman ada angka 1 dan 0, ini adalah besaran dari bilangan binernya. Gitu ya mungkin kesimpulannya, kita bisa membuat FSK ini yang memasukkan angka-angka biner ini dan sinyal informasi ini. Kita tahu perubahan dari sinyal informasi ke sinyal carrier ke terdemodulasi dan balik lagi ke terdemodulasi atau balik ke sinyal informasi, dan ada konstelasinya. Seperti itu ya kita bisa membuat sinyal-sinyal ini dari codingan ini. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Saya Indira Ridho Salatar dengan NIM 6705 22102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.